Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 942 billion dolar atau naik sekitar 0,04%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.400-an, Ethereum 1.326, BNB 284, XRP 0,48, Cardano 0,43, Solana 34, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun sebenarnya kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga 1%. Cuman yang hari ini bergerak lumayan kencang itu adalah XRP guys, karena dia naik 8,42% ke 0,48 dolar, karena ya ada sedikit berita baik lah untuk XRP berkaitan dengan kasus dia dengan SEC gitu ya. Jadi kita mungkin bakalan bahas itu lebih detail kalau misalnya teman-teman tertarik mungkin di video yang terpisah. Oke, so itu adalah beberapa outlook sementara dari top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Kazakhstan ready to legalize crypto as Russians flock to the country. Jadi lagi-lagi guys, ada sebuah negara, kali ini datangnya dari Kazakhstan, katanya di sini is ready to legalize a mechanism for converting cryptocurrencies to cash if there is demand, said Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Jadi Presidennya sendiri menyampaikan bahwa mereka sudah siap untuk melegalkan mekanisme untuk mengconvert atau mengubah cryptocurrency menjadi cash untuk orang-orang yang mau bertransaksi di Kazakhstan kalau ternyata memang ada demand. Dan saya rasa sudah banyak negara ya yang berada di posisi yang sama dengan Kazakhstan gitu. Mereka sekarang lagi mantau gitu guys. Apakah memang ada demand-nya gitu ya untuk pembayaran melalui cryptocurrency? Walaupun ya tentunya ketika nanti kita membayar pakai kripto, mungkin di awal ya, para retail atau pemilik usaha itu belum mau terimanya pakai kripto. Makanya itu di-convert. Misalnya ada mesin edisinya gitu kan, kita pakai cryptocurrency kita untuk membayar, tapi langsung dari pihak ketiganya itu di-convert kembali ke fiat. Jadi belum langsung kripto menjadi kripto gitu ya. Alias dari kita masuk ke pemilik usahanya juga kripto itu belum mungkin. Karena mungkin kan masih banyak orang yang skeptis terhadap cryptocurrency, tapi tidak jarang juga ada orang-orang yang udah mulai start pengen merasakan gitu ya, bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Jadi kalau misalnya demand-nya banyak, dan ini tergantung guys, kalau misalnya nanti ada 1-2 negara besar yang sudah mulai menerapkan hal tersebut, misalnya di negara-negara seperti Rusia, misalnya nanti bisa bertransaksi menggunakan cryptocurrency, dan kemudian kelihatan lancar, demand-nya juga besar, mungkin itu bisa dicontoh oleh beberapa negara lainnya juga. Kemudian statement berikutnya disampaikan oleh presidennya, "We are ready to go further if this financial instrument shows its further relevance and security. It will certainly receive full legal recognition." Jadi mereka katakan mereka sudah siap untuk bergerak lebih jauh gitu ya, apabila instrumen finansial ini menunjukkan bahwa ada relevansi yang lebih lanjut dan juga keamanan. Ini yang tentunya sekarang masih membuat banyak orang skeptis gitu. Keamanannya seperti apa sih? Regulasinya seperti apa? Apakah memang bisa gitu dijadikan sebagai alat transaksi? Seaman apa? Itu yang sekarang mungkin masih menjadi pertanyaan besarnya. Gitu ya. Jadi ya tentunya ini termasuk berita baik ya. Semakin banyak negara-negara yang mulai melirik ke kripto. Kalau misalnya kita lihat di cycle sebelumnya di 2017, nggak ada tuh gitu ya negara-negara yang udah mulai kayak melirik atau membicarakan soal kalau misalnya ada demand saya bakalan bisa mungkin melegalkan kripto. Mungkin waktu itu belum ada sama sekali, belum kepikiran sama sekali, karena waktu itu mungkin adopsinya juga masih sangat sedikit. Tapi berbeda dengan cycle kali ini. Sekali lagi guys, kita harus melihat lebih daripada hanya soal harga. Kita lihat di belakang layar apa yang sedang terjadi. Kalau kita lihat berita beberapa bulan belakangan, itu pure hampir setiap minggu kita ada mendapatkan berita-berita yang positif seputar adopsi cryptocurrency, terutama soal banyak negara-negara yang sudah mulai melirik untuk menjadikan kripto ini sebagai ya semacam alat transaksi. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama.
Kemudian yang kedua, ada sebuah berita menarik nih guys. Only about 30% of millennials are comfortable investing in crypto, down from about 50% in 2021. The shine has come off these coins. Jadi dari judulnya saja, kita udah tahu gitu bahwa millennials itu minatnya terhadap cryptocurrency itu drop sangat dalam guys. Dari tahun 2021 di mana ada sekitar 50% dari millennials yang kalau ditanya, ini kan sesuai survei gitu, 50%-nya mengatakan mereka sudah comfortable atau nyaman untuk berinvestasi di dunia kripto. Tapi di tahun ini malah drop hingga 30%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari millennials ini hanya masuk karena melihat harganya terus-menerus naik. Pengennya yang enak doang. Ketika bull market mereka FOMO. Dan mereka merasa nyaman belinya ketika di all time high. Tapi ketika kita masuk ke bear market, kita drop 70% dari all time high-nya, justru mereka malah merasa tidak nyaman berinvestasi di dunia kripto. Jadi ini sebenarnya kebalik gitu. Nah, kalau kita baca sedikit di sini, in 2022, about 21% of Americans feel comfortable investing in cryptocurrency according to Bankrate September survey. That's down from 35% in 2021. Although comfort levels dropped with investors across generational lines, the decrease was steepest among millennials. Nearly 30% of American investors between the age of 26 and 41 feel comfortable in 2022 compared to nearly 50% in 2021. Jadi ini menunjukkan mindset yang salah gitu guys. Ketika kita berada di bear market, ketika kita mendapatkan harga-harga yang murah, semuanya diskon besar-besaran, justru orang-orang merasa tidak tertarik gitu untuk berinvestasi di kripto. Tapi ketika harganya lagi tinggi-tingginya di 2021, semua di all time high, orang-orang berebut untuk membeli. Dan sebagian besar dari orang-orang yang kemungkinan sekarang hilang itu, ini menunjukkan bahwa minat sekarang memang sangat berkurang. Gitu ya, orang-orang udah males, apa tuh kripto, nggak usah lah scam kripto. Saya kemarin udah loss segini, udah loss segitu, nggak usah main kripto lagi, apa itu kripto scam. Mereka itu semuanya masuk hanya karena FOMO. Jadi sekali lagi ini mengajarkan ke kita gitu, bahwa memang benar kata-kata orang gitu ya, bahwa saat-saat terbaik untuk membeli itu biasanya adalah kalau orang udah nggak berminat. Kenapa? Karena pada saat itu biasanya harganya sudah luar biasa murah. Dan sekarang kita melihat sesuai dengan datanya, kita mendapatkan penurunan yang lumayan signifikan. Dari yang awalnya 50%, oke, ini dari surveinya ya, menjadi 30%. Jadi penurunan kurang lebih 20%. Jadi, apakah kalian masih bertahan, guys? Kalau saya sih tentunya bertahan gitu ya. Apakah kalian akan bertahan dan mengakumulasi ketika kita berada di area bottom bear market ini? Ataukah kalian termasuk orang-orang yang baru akan beli lagi ketika di all time high? Silakan kalian pilih salah satunya. Oke? Nah, kemudian untuk sedikit data on-chain, ada sedikit berita buruk di sini, guys. Bitcoin miners selling again. Come on, man, katanya Lark Davis. Jadi, ini adalah miner net position change. Dan di sini menunjukkan bahwa ada outflow yang terjadi selama 1 bulan terakhir. A revisit to 18K region has prompted a miner outflow equivalent to minus 8K Bitcoin per month. Jadi ketika Bitcoin berada kurang lebih di area 18.000, 19.000, kita melihat 1 bulannya itu miners menjual kurang lebih 8.000 Bitcoin. Ya tentunya gini ya guys, semakin drop nanti harga Bitcoinnya, maka semakin banyak miners yang kemungkinan besar akan dipaksa untuk menjual Bitcoin-nya. Kenapa? Karena kalau semakin turun harga Bitcoin-nya, biasanya mereka malah merugi. Nah, kalau udah merugi, pilihannya cuma dua. Mereka bisa meng-shutdown mining-nya, atau mereka bisa menjual Bitcoin-Bitcoin yang sudah mereka tambang, kemudian mereka pakai uangnya untuk membiayai operasionalnya. Nah, jadi kalau misalnya mereka ambil pilihan kedua untuk menjual Bitcoin-nya, kemudian baru meneruskan miningnya gitu, maka mereka harus dipaksa menjual. Jadi kalau misalnya kita melihat Bitcoin mungkin drop lagi ke 17, 16, dan kita tidak mendapatkan bounce dari sana secepatnya gitu ya, maka kita bisa melihat juga miner juga start untuk kembali terkapitulasi. Yaitu karena mereka dipaksa gitu guys kadang-kadang. Jadi kita juga harus maklumin kalau misalnya miners nanti menjual ketika harganya semakin murah, karena mereka dipaksa. Kalau nggak jualan, mereka nggak bisa operasional lagi miningnya, gitu kan?
Jadi itu adalah tentunya sedikit berita buruk, tapi ya kita harus siap lah gitu ya dengan segala skenario yang bisa terjadi sekarang guys. Kenapa? Karena kondisi di market sekarang itu uncertain banget. Kalian mau main di market manapun sekarang, uncertainty-nya sangat tinggi. Mau kalian forex kah, mau kalian stocks, mau kalian bonds, semuanya dalam keadaan yang sangat volatil dan uncertain. Jadi ini bukan saat yang baik untuk terlalu agresif, tapi kalian jangan juga terlalu fear gitu ya untuk start melakukan akumulasi ketika harga aset-aset kesayangan kalian itu sudah terlihat cukup murah gitu. Jadi balance saja gitu guys, nggak usah terlalu agresif, nggak usah juga terlalu pasif. Oke, jadi itu adalah yang terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke chart, satu hal lagi yang pengen saya sampaikan bahwa Bybit masih ada event trade spot tanpa biaya. Jadi kalian nggak perlu bayar fee sama sekali ketika trading spot di Bybit. Ini adalah salah satu kelebihannya. Selain itu juga tentunya mereka lagi adakan launchpad yang secara historis selalu menghasilkan ratusan persen. Untuk kalian yang belum pernah mencoba launchpadnya Bybit, saya sarankan kalian boleh coba. Kalian bisa pakai token BitDAO atau token USDT untuk kalian masukkan gitu ya ke launchpad, dan kalian bisa nanti mendapatkan alokasinya. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar dan mencoba fitur di Bybit, kalian bisa langsung aja klik link yang sudah ada saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau kalian menggunakan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. Jadi, nggak usah ragu, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk dulu ke chart dan saya pengen mulai dari dolar index. Nah, untuk update dolar indeksnya sendiri, so far sesuai dengan yang kita bahas beberapa hari yang lalu, di mana kita melihat adanya potensial terbentuknya ascending broadening wedge di dolar index, dan kita 3 hari berturut-turut itu kesulitan untuk break dari upper trend line-nya. Terlebih lagi, kalau misalnya kita lihat di 4-hour chart, cenderung itu kita membuat semacam rising wedge dan akhirnya kita mampu break di bawah area tersebut, dan sekarang kita terkoreksi ke sekitaran 112. Nah, untuk sementara tentunya kita bisa juga melihat semacam pullback terjadi di US dollar gitu ya. Walaupun kita overextend, tapi tentunya chart itu nggak bergerak hanya ke satu arah guys. Pasti ada pullback, baru lanjutin lagi, pullback dulu, retrace dulu, baru lanjut lagi. Jadi tidak akan mengherankan kalau kita misalnya mendapatkan semacam konsolidasi dulu. Justru ini adalah konfirmasi bagi saya gitu. Kalau ternyata memang kita mendapatkan semacam bearish continuation pattern dari sini, ini adalah skenario paling ideal guys. Oke, karena kalau kita langsung drop terus-menerus dari sini, tanpa ada retracement, maka ketika kita mendapatkan support, biasanya dia bounce-nya juga akan lumayan kencang. Jadi saya lebih prefer bahwa kita turunnya itu bertahap gitu guys. Jadi kita turun dulu, kemudian retrace lagi, membuat bearish continuation pattern. Dari sini, kita baru bisa membuat impulsive move berikutnya lagi ke bawah. Nah, ini adalah skenario paling idealnya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita melihat US dollar terus-menerus drop gitu ya, itu tentunya adalah berita baik untuk stock market dan juga cryptocurrency. Cuman permasalahannya memang sampai hari ini pun terlihat minat investor terhadap stock market itu masih kurang gitu guys. Terlihat dari S&P 500-nya yang masih kesulitan gitu untuk mempertahankan area low-nya di 3.639. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di daily chart, kita tuh udah sedikit closing di bawah area low terakhir. Atau bahkan mungkin persis ya di area low terakhir. Nah, persis. Gitu ya. Kita udah mendapatkan 2 kali rejection dari sini, walaupun rejectionnya nggak seberapa gitu ya. Tapi kita masih di area yang sangat berbahaya gitu guys. Ini masih danger zone menurut saya. Kalau misalnya kita mampu gitu ya untuk mendapatkan pump dari sini, ini adalah berita baik karena berarti kita berpotensi membentuk apa? Double bottom pattern. Tapi kalau kita hanya terkonsolidasi di sekitaran sini dan kemudian drop, maka kita bisa juga melihat kripto ikutan ketarik ke bawah lagi. Oke, karena sekali lagi, selain US dollar index, cryptocurrency juga masih terkorelasi dengan stock marketnya Amerika Serikat. Unfortunately, itu adalah faktanya sekarang. Dan ada berita baik juga sih guys, nggak semuanya buruk. Berita baiknya adalah di S&P 500 kita bisa melihat di daily chart bahwa major supportnya itu tidak lagi jauh guys, sudah dekat. Di sekitaran 3.537 sampai ke 3.300 itu adalah area major support yang sebelumnya menjadi area major resistance kalau kalian perhatikan. Oke, jadi kalaupun drop lagi, ya saya rasa kita bisa melihat semacam bounce juga di sekitaran area di sini. Jadi kita bakalan lihat, mungkin bisa update lagi beberapa hari ke depan. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri sebenarnya pergerakannya cukup membosankan ya guys.
dimana kita hanya sideways saja di range yang sudah saya gambarkan di sini. Nah, untuk kalian yang menonton live streaming saya semalam atau ikutin live streamingnya, harusnya kalian tahu outlook saya untuk Bitcoin gitu ya. Saya sampaikan di video semalam ketika kita sembari menunggu data GDP ya, bahwa kalau misalnya kita melihat closing 4-hour candle itu di bawah 19.000, maka itu adalah pertanda yang besar bahwa kemungkinan besar kita bakalan kembali drop ke sekitaran area 18.500. Tapi memang kalian lihat di 4-hour chart itu kita tidak pernah closing di bawah area 19.000. Atau 19.200, sorry. 19.200. Kita tidak pernah closing di bawah area tersebut. Dan sekarang kita kembali meretest area resistance di sekitaran 19.600-an. Yang kali ini juga menghadirkan semacam rejection. Oke, kita berkali-kali mencoba, kemudian kita selalu mendapatkan rejection dari sana. Jadi selama kita masih bertahan di range ini guys, oke, selama kita masih bertahan di kedua area ini 20.400 sampai ke 18.500, maka secara overall kita itu masih dalam keadaan sideways. Oke, jadi kita masih bisa aja bolak-balik di sekitaran area di sini selama beberapa waktu sebelum pada akhirnya market bakalan memutuskan ke arah mana. Ingat, kita sudah dekat dengan, bukan dekat lagi, besok kita udah masuk ke bulan Oktober. Otomatis kita juga udah tahu ya, secara historis Oktober itu merupakan bulan yang baik untuk cryptocurrency. Rata-rata itu hijau. Jadi harusnya sentimen di market akan sedikit mengarah ke bullish gitu ya. Harusnya seperti itu, karena mungkin mereka banyak mengacu dari data historisnya. Oktober itu biasanya bulan baik untuk kripto. Jadi kita mungkin juga perlu sedikit pemicu gitu. Kalau ada sebuah berita baik saja datang misalnya dari mungkin data ekonomi Amerika Serikat atau mungkin dari keadaan perangnya Rusia-Ukraina, kalau misalnya ada perkembangan yang positif sedikit saja, kemungkinan kita bisa melihat push yang terjadi di cryptocurrency. Tapi kalau kita terus-menerus ditekan dengan berita-berita yang negatif, kemudian eskalasi di Rusia dan Ukraina semakin meningkat, perekonomian di Amerika semakin memburuk, maka ya tentunya kita bisa melihat market juga akan kembali terpressure. Nah, untuk time frame yang lebih kecilnya sendiri, saya juga udah sampaikan di video semalam ya guys. Kalau misalnya ternyata kita mampu break di atas area di sini 19.700-an, maka ini adalah pertanda bagi saya bahwa kemungkinan besar kita akan kembali revisit minimal ke area high sebelumnya 20.300, dan dari sana kita baru akan lihat lagi apakah kita akan tetap bermain di range di sini ataukah kita kali ini akan mampu break out. Oke, tapi catatannya adalah kalau kita sudah mampu reclaim di atas area di sini. Tapi kalau tidak, oke, ya saya akan tetap menunggu dulu. Kalau misalnya ternyata kita dikasih lagi setup seperti yang terjadi di sini, double bottom atau inverse and shoulder, maka kita juga bisa ikutan kembali masuk di sini, gitu ya, karena ya kita masih dalam keadaan ranging. Jadi untuk sementara, saya masih tidak bisa pungkiri bahwa saya masih tetap prefer untuk mencari long setup di sini guys, bukan short. Saya lebih tetap prefer mencari long setup sampai mungkin kita menyentuh ke beberapa area major resistance. Kalau misalnya kita mampu break di atas area di sini, major resistance berikutnya 20.800, kemudian sudah ada di sekitaran 22.000-an. Nah, dari sana mungkin saya baru akan prefer mungkin untuk, kalau misalnya ada setupnya juga, saya mungkin bisa untuk short. Tapi untuk sementara, saya masih tetap untuk mencari peluang untuk long. Gitu ya, jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.